Oke, kita akan mulai dengan soal tutorial 3 nomor 9F. Ini udah saya siapkan satu ini aja yang udah. Nah, periksa apakah uji integral dapat diterapkan untuk menguji kekonvergenan deret berikut. Jika bisa diterapkan, tentukan kekonvergenan deretnya ya. Ah, oke, jadi yang F ini langkah kita adalah kalau pakai uji integral membentuk fx dari sini ya, n-nya diganti x. Jadi ini udah saya siapkan, jadi dibuka aja sepotong-sepotong. Ini suku deretnya, dari sini kita bentuk fungsi x ini. Nah, batas x-nya ngikuti kalau deret dari satu ya x-nya dari satu. Jadi di sini x-nya bilangan real ya kalau dalam x, kalau dalam n ya hanya bilangan asli. Kemudian kita harus menguji kalau mau pakai uji integral, fx-nya harus ada tiga syarat, kontinu, tak negatif, monoton turun ya. Coba kita lihat dulu kontinu dan tak negatifnya langsung aja ya. Ini tangen min satu fungsi kontinu, satu tambah x kuadrat kontinu, kontinu bagi kontinu tetap kontinu. Kemudian kalau x lebih besar sama dengan satu, nah eh, dia tangen min satu x itu selalu eh, positif, satu tambah x kuadrat selalu positif. Nah, jadi fx-nya udah non negatif gitu ya. Oke, kalau nggak bisa menunjukkan tulis aja gitu jelas ini gitu ya. Nah, yang ketiga akan saya tunjukkan apakah dia monoton tak naik atau monoton turun gitu ya. Oke, jadi kita gunakan turunan. Nah, ini saya nggak akan ngedetailin lagi turunannya. Turunan pembilang dikali penyebut dikurangi apa-apa gitu ya. Turunan pembagian fungsi. Ini langsung aja supaya cepat. Turunannya ini. Dan kalau X-nya di atas satu, tangan min satu tuh pi per 4 ya. Mulai satu tangan min satu pi per 4. Ini satu, ini dua. Jadi pembilangnya udah negatif tuh. Makin besar X-nya ini makin gede lagi negatifnya. Jadi ini akan negatif. Kalau X-nya besar satu, sehingga F-nya monoton turun. Nah, tiga syaratnya dipenuhi di uji integral, maka bisa kita terapkan ya uji integralnya. Nah, jika bisa diterapkan, katanya tentukan kekonvergenannya. Jadi kita hitung integral tak wajarnya. Kita harus ngitung integral tak wajarnya sebagai berikut. Jadi uji integral ini nggak enak deh, syaratnya banyak. Kemudian darat yang bisa diuji dengan ini juga nggak banyak gitu. Jadi kurang enak. Tapi ya siapa tahu keluar di ujian. Oke, selanjutnya kita harus ngitung integral tak wajar dari sini nih batasnya. Dari satu sampai tak hingga. Ngikuti deret aja ini dari satu sampai tak hingga itu ya. Dari fx kita. Ini. Nah, kita lihat bahwa satu per satu tambah x kuadrat itu adalah turunan dari tangen min satu x. Ini turunan dari tangen min satu x. Kalau kalian belum terbiasa, ini lakukan aja dengan substitusi U sama dengan tanggal min satu x. Kalau di sini, saya akan langsung saja menulis sebagai berikut. Satu per satu tambah X kuadratnya itu turunan dari tangan min satu. Nah, ini bentuknya adalah U DU. Hasil integralnya setengah U kuadrat gitu ya. U-nya itu tanggal min satu. Oke.
kemudian kita masukkan batas-batasnya, setengahnya ke depan aja. Setengahnya saya kedepankan, nih batasnya masukkan, tangan min satu P kuadrat, tangan min satu masukkan satu kuadrat. Nah, tangan min satu, satu artinya gini, bayang menghitungnya. Nilai tangannya satu, berapa sudutnya gitu ya. Berarti sudutnya tangan bernilai satu tuh di pi per 4. Ini pi per 4 nih yang dalam kurung ini. Nah, yang ini bagaimana? Saya akan pakai bantuan grafik. Coba ya, gini melihatnya. Ini saya tulis dulu di pinggir yang ini. Ini kan seolah-olah tangan min satu tak hingga gitu ya. Kan limit P menuju tak hingga. Ini artinya cari sudut supaya tangan atau sorry sedikit ya. Cari sudut teta sehingga tangan tetanya itu menuju tak hingga. Ini tak hingga nih. Tangannya tak hingga. Nah, sudutnya kalau kita lihat grafik tangan, tangannya menuju tak hingga kalau sudutnya sebentar ini masih ketutupan. Kalau sudutnya pi per 2, tangannya jadi tak hingga. Ya, jadi kalau yang gini tuh bayangkan nilai tangannya tak hingga. Berapa sudutnya? Itu adalah hasil ini. Pi per 2. Oke? Nah, ini saya aja. Jadi integral satu tak hingga fx dx ini kan berhingga nilainya. Konvergen. Menurut uji integral, ya deretnya ikut konvergen. Tadi apa? Tangan min satu n per satu ditambah n kuadrat itu konvergen juga. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Kita kuliahnya akan 2 jam ya, karena ini 2 jam juga nggak selesai. Kan kalau nggak selesai kalian juga yang rugi. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya lanjut ke soal berikutnya. Belum ada, belum disiapkan. Nomor 10. Tentukan atau crop dulu lah. Nanti dibacanya di OneNote. Ini kemudian yang biru yang ini saya bahas. Oke, ini. Tentukan suatu batas atas yang baik dari galat yang diperoleh jika deret berikut ditaksir dengan jumlah parsial 1.000 suku pertama. Artinya apa? Artinya sigma K sama dengan satu tak hingga satu per K kali K tambah satu gitu. Ini yang dihampiri oleh hanya 1.000 suku pertama. Jadi hanya dihampiri oleh sigma K sama dengan 1 sampai 1.000 dari satu per K kali K plus satu gitu ya. Atau kalau ini mau ditulis suku-sukunya ya satu per satu kali 2 ditambah satu per 2 kali 3 tambah titik-titik hanya sampai 1.000 suku pertama. 1.000 kali 1.001 ya. Begitu? Nah, tapi kita nggak diminta menghitung ininya. Hanya ini interpretasi bahwa dihampiri oleh 1.000 suku pertama gitu ya. Atau kalau pakai istilah jumlah parsial ini adalah S 1.000 gitu ya.
barisan jumlah parsial. Nah, yang ditanya adalah jika dihampiri oleh ini deretnya, berapa batas atas yang terbaik? Itu pakai, kalau ada batas atas, kita pakai uji yang integral, ya. Jadi galatnya itu sama dengan ini, sigma K sama dengan yang nggak dihitung kan mulai suku 1001, tuh ya. Ini galat aslinya. Galatnya itu buntutnya, ekornya itu. Nah, ekornya itu maka bisa dihampiri oleh bentuk uji integral. Ininya ingat, ininya dari 1000 ya. Jangan dari 1001, dari 1000 rumusnya. Jadi kalau ini S 1000, galatnya dari 1000. Itu ingatnya yang di sini. Sampai tak hingga. Nah, ininya kita ganti dengan X sekarang. Pak, maaf Pak. Ya? Itu di soalnya K plus 2 Pak, bukan K plus 1. Oh, K plus 2. Iya, Ini salah dong ya. 3 ya. Eh, 4 gitu ya. Ini 1002. eh, Gini. Ini menjadi. Nah, ini karena soalnya banyak di bab ini, saya nggak akan tuntaskan ini. Potong aja ngitungnya. Ini menjadi limit apa P itu ya menuju tak hingga 1000 P 1/X X tambah 2 dx. Nah, ini kalian hitung sendiri. Tekniknya gini. Ini yang pakai pecahan parsial. Jadi 1/X kali X tambah 2. Itu kalian pecahkan menjadi A per X ditambah B per X tambah 2. Hitung dulu integral ini tanpa batas. Jadi kemudian hitung integral 1/X X tambah 2. Nah, nanti hasil anti turunannya gantikan ke sini, masukkan batasnya, hitung limitnya. Nah, itu sendiri ya, itu bagian dari bab teknik pengintegralan sama integral tak wajar. Lanjutkan oleh mahasiswa gitu ya. Kalian lanjutkan supaya mahir gitu ya saat ujian jadi cepet. Oke, ngecek dulu pas pasak ada nggak pasak? Nah, nggak ada tuh. ada Pak. Ada lucu ada nggak sih lucu? Ada, Pak. Aduh ada. Kamu mah nggak balik kampung kan di Bandung aja ya? Iya, di Bandung. Enak, nggak macet-macetan. Samuel Nicholas ada? Ada Pak. Oke. Lanjut lagi ya. Ini sendiri, kalau nggak bisa boleh tanya. Kalian sebenarnya kalau pertanyaan lempar aja di WA grup dulu. Nanti sama si profesor cewek dijawabinnya. Oke. Atau sama siapa aja lah. Ada beberapa kan yang bagus-bagus sekali. Oke, nomor 11. Ah, nomor 11 mirip-mirip nih. Saya crop seluruhnya. Oke. Susah ya, deret susah. Harus banyak latihan. Susah. Makin ke belakang makin susah. Tentukan nilai N agar galat dari penjumlahan N suku pertama dari deret berikut tidak lebih dari sekian. Sama dengan soal sebelumnya, cuma ini N-nya nggak tahu. Kalau tadi kan dihampiri 1000 suku pertama. Sekarang harus dihampiri berapa suku pertama gitu supaya galatnya
tidak lebih dari sekian. Berarti kita harus menghitung sebagai berikut. Misal deret dihampiri N suku pertama. Nah, maka galatnya pakai yang uji integral ya adalah integral dari apa? Mulai dari N ya, sampai tak hingga. Kita lihat ini deretnya, tapi jangan pakai K ya, diganti X karena kalau uji integral ininya diganti X fungsinya. 2 per X kuadrat dx. Nah, ini harus lebih kecil dari 1/10.000. Kita cari N-nya. Ya, kita hitung dulu integralnya. Coba saya hitung yang ini ya. Eh, integral N tak hingga 2 per X kuadrat dx harus ditulis sebagai, jangan di sini, di pinggir aja supaya bisa agak panjang. Ini sama dengan, bentar, harus ditulis lagi limit Q itu menuju tak hingga N Q 2 per X kuadrat dx limit Q menuju tak hingga, langsung aja ini integralnya apa ya? Eh, per X ya, min ya. Min 2 per X, betul nggak? Kalau salah tolong dibilangin. Ada min betul ya. Dengan batas N Q, N-nya dicari ya. N dicari. Kalau saya tulis di sini, N dicari. Oke. Sama dengan limit Q menuju tak hingga, masukkan batasnya min 2 per Q, kemudian tambah 2 per N. Limit yang ini, kita lihat, bilangan bagi tak hingga 0 ya. Kalau ini nggak ada Q-nya ya udah biar aja 2 per N. Nah, kita lihat sekarang 2 per N. Ini si galatnya ini harus kecil dari mau 1/10.000. Ya, N-nya bisa dihitung. Apa? Dibalik aja ya, kalau dibalik persaksamaannya berubah gitu. Boleh dibalik karena dua-duanya positif. 10.000/1 ya udah 10.000 aja. Atau N-nya lebih besar dari 20.000 ya. Beres tuh N-nya segitu. Ya, N-nya berapa? N-nya boleh 20.000, boleh 20.001, boleh 20.002, boleh 200.000, pokoknya yang memenuhi ini aja. Oke, begitu. Lanjut lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kalau enggak saya langsung karena eh, agak mengejar waktu nih. Nomor 12. Dibanding agak populer, banding sama banding limit tuh. Nah, saya ambil ini. Oke. Jadi jangan cuma nonton ya sambil di apa? Sambil di, nah ini taruh sini aja. Nggak mau ah. Satu-satu aja supaya, nah, sambil mikir supaya sambil tutorial tuh sambil belajar mikir supaya pada waktu nanti belajar sendiri udah lebih sedikit gitu ya. Jangan mikirnya nanti gitu. Oke, di sini
Saya punya AN sama dengan sin N per N pangkat 2. Itu jelas positif ya karena pangkat 2. Karena kalau mau pakai uji banding harus deretnya positif. Pembandingnya kira-kira apa ya? Hah? Cari pembandingnya apa? Ada yang usul? Halo, Alena, pembandingnya apa? Cari yang lebih sederhana dari ini. Keren kuadrat PN bisa, Pak. kuadrat atau 2 PN sama kuadrat. Satu Atasnya lebih gede. gitu ya. Ini saya sebut BN ya. Kiri sama kanan besar mana? Besar Kanan. kanan, karena sin itu kecil dari satu ya. Ya paling gede satu itu. Jadi ini hubungannya gini. Ah, sekarang kalau mau pakai uji banding harus nyebut dulu gini. Meskipun jelas. Jelas AN besar nol. BN juga lebih besar nol. Ya bentuk kuadrat kan nggak mungkin negatif. Nah, sekarang kita lihat eh, sigma BN. Sigma N sama dengan satu tak hingga seper N kuadrat. Kuadratnya saya masukkan. Ini konvergen divergen. Konvergen. Karena Deret P. P-nya FP. 2. deret P dengan P2 ya. Kalau belum kelihatan tulis satu per satu gini. Satu kuadrat, N-nya 2, 2 kuadrat, satu per 3 kuadrat, tambah titik-titik, tambah satu per N kuadrat. Tapi deret jangan berhenti ini ya. Jangan nulisnya sampai sini, harus terus. Ini deret P dengan P sama dengan 2, dia konvergen. Nah, AN deretnya lebih kecil dari BN. Yang gede konvergen. Ya, yang kecil pasti berhingga juga, konvergen juga ya. Dengan uji banding limit, maka sigma N sama dengan satu tak hingga sin N, ini si AN, juga konvergen ya. Yang gede konvergen, yang kecilannya pasti lebih konvergen lagi. Oke, coba yang ini. Ini tuh yang di kelas nyari N-nya susah atau enggak ya? Coba aja lah. Oke, di sini saya punya AN sama dengan satu per ln N. N-nya mulai dari 2 ya. Karena kalau ln satu nggak bisa. Pembandingnya apa ya? Hah? Ingat, kalau Y sama dengan E pangkat X itu adalah fungsi yang paling cepat naiknya. Itu dia akan lebih besar dari X pangkat berapapun ya untuk X yang besar tentunya ya. Tapi kan deret itu yang penting ekor-ekornya. X yang besar gitu. Saya gini kan X yang besar. Nah, sebaliknya kalau inversnya, kalau G sama dengan ln X itu adalah eh, fungsi yang lebih lambat dari X pangkat berapapun ya. Tentunya untuk X yang besar ya. Jadi kalau E pangkat X itu naiknya cepat, inversi itu kan dicerminkan ke terhadap Y sama X, dia jadi lambat gitu fungsinya. Nah, ini cari pembandingnya apa?
Setelah saya jelaskan ini, habisnya ketangkep. Hah? 1/n. Seper N. 1/n. Ya, oke. Gede mana? Kiri sama kanan. Untuk N yang besar ya. Yang penting yang N-nya di... Kiri sama kanan besar mana? Halo? Tadi yang usul? Mas Sinta? Karena di kan berarti lebih besar kiri, Pak. Lebih besar yang kiri ya. Yang lain paham nggak? Kita lihat bahwa N sama ln N itu lebih gede yang N ya. Kalau N-nya besar ya. Nah, kalau diseperkan terbalik ya. Kalau ininya lebih kecil, ya sepernya jadi lebih gede. Oke, ini saya hapus lagi. Oke, sekarang kita uji. Jelas dulu. Kok warnanya berubah? Jelas. eh, AN, ln 2 udah positif ya. Ln 3, ln 4 positif jadi AN-nya. Ini 0. Ya, BN juga lebih besar 0. Nah, kita pakai uji banding. Sigma N sama dengan 1 hingga BN itu apa? Sigma N sama dengan 2 dari 2. Dari 2. 1/n sama dengan 1/2 tambah 1/3 tambah 1/4 titik-titik. Ini adalah deret harmonik ya. Dikurangi satu suku yang depannya. 1/1-nya nggak ikut. Ini deret, sorry, mau harmonik boleh, mau deret P dengan P1 boleh. Deret harmonik divergen. Nah, yang kecil divergen, yang lebih gede apalagi gitu ya. Jadi dengan uji banding maka sigma n sama dengan 1 hingga 1 per ln n itu divergen. Nah, gitu. Lanjut ya, kalau ada pertanyaan tolong dipotong. Kalau tidak, saya lanjut lagi. Gunakan uji banding limit untuk menentukan kekonvergenan deret-deret berikut. Tulis dulu ini soal kalimat soalnya. Oke, kita lihat soal yang dipilih nomor 13. Nih, ini pakai uji banding juga mungkin bisa, mungkin. Biasanya uji banding limit lebih manjur dari uji banding biasa. Uji banding biasa. Coba kita lihat di sini. AN-nya sukunya adalah akar 2N tambah 3 per N kuadrat tambah 9. Pilih pembandingnya apa? Pilih BN-nya apa? Yang mirip-mirip dia aja. Tapi sukunya yang dominan. Ya, kita pilih aja ini ya. Akar 2N per N kuadrat gitu kan. Nah, kalau uji banding limit tidak perlu membandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Nggak perlu ya. Ini saya sederhanakan menjadi apa ya? Akar 2 kali akar per N ya. Atau nulisnya enaknya akar 2/n ya gitu. Nah, yang perlu adalah kita menghitung sekarang limit n menuju tak hingga
si AN yang mau diuji, dan ini pembandingnya. Limit N menuju tak hingga A, eh, akar, aduh, 2N tambah 3 dibagi N kuadrat tambah 9 dibagi akar 2 per N. Hitung sendiri, dapatnya berapa? Hmm? Berapa? Satu. Satu, katanya yang belum bisa tanya tuh ke yang barusan ngomong ya. Nggak sempat saya lihat siapa. Pokoknya pasti cowok. Hmm. Satu ya. Nanti ini sederhanakan dulu akar N-nya. Masukkan ke sini. eh, Kemudian atas bawah dibagi pangkat tertinggi. Oke. Nah, kalau satu, kita bisa pakai uji banding limit kan? Syaratnya uji banding limit adalah limitnya kalau berhingga dan nggak nol. Jadi kalau limitnya berhingga dan nggak nol, maka kekonvergenan AN dan BN bersamaan. Ups, saya ada yang lupa lagi. Apa yang lupanya? Bilang bahwa itu deret positif dulu ya. Lupa. Jelas. Kalau enggak, ini dikurangi nih. Kalau soal B, dikurangi satu. Ah, padahal cuma nulis gini aja lah. BN. Atau nulis AN dan BN sukunya non negatif gitu ya. Oke. Sekarang kita periksa BN-nya. Atau tulis dulu lah. Menurut menurut tulisan. Menurut uji banding limit kekonvergenan sigma AN dan sigma N sama 1 tak hingga BN bersamaan. Bersamaan. Kalau satu divergen, yang lain juga divergen. Kalau yang satu konvergen, ya yang lain juga konvergen. Tinggal kita pilih, periksa sekarang yang BN. Kenapa bukan yang AN yang diperiksa? Ya AN kan soal semula. Kita pakai BN untuk ujinya. Sigma N sama dengan 1 tak hingga akar 2-nya saya keluarkan aja. Sorry, akar 2-nya. Akar 2 sigma N sama dengan 1 tak hingga akar 1 N yang isinya adalah apa? 1/1 pangkat setengah 1 per, saya taruh di sini ya, atau mau gini juga boleh, setengah tambah titik-titik. Ini konvergen, divergen? Divergen, Pak. Karena Deret P-nya setengah. nah, deret P dengan P sama dengan setengah. Kurang dari satu ya, divergen. Nah, begitu. Ini ada kali akar 2 tadi saya lupa. Jadi saya ceplokkan di belakang aja. Nah, sehingga sigma N sama dengan 1 tak hingga yang semula itu akar 2N tambah 3 dibagi N kuadrat tambah 9 itu juga divergen. Begitu ya. Aduh, kebanyakan ya. Nanti ya nggak apa-apa lah. Nanti coverannya nggak banyak. Oke, yang ini kembali pakai uji banding limit katanya. Enak kalau udah dikasih tahu, enak kalau di ujian dikasih aja soalnya suruh pilih ujinya. Gitu ya. Sini AN sama dengan 1/2N-1 sin 1/N. Oke. Pilih BN-nya apa?
Pilih BN sama dengan, kok PN? BN maksud saya. Apa? Ayo, ayo, ayo. 1/2 N. 1/2N Dua. saja. Hah? Mau kurang satu? Bisa dua-duanya ya. Per 2N aja. Coba kita lihat. Nggak perlu membandingkan mana yang lebih besar, lebih kecil. Yang penting deretnya positif dulu. Jelas AN. Kenapa? Karena lihat, N-nya mulai satu. 2 kali 1 kurangi 1. Ya positif ini. Sin, sin 1/1, 1/2, 1/3. Sin itu berarti positif juga ya. Bilangannya itu lebih kecil dari pi/2 ini. 1, 1/2, 1/3, 1/4 itu nilai ininya antara 0 sampai pi/2 tuh sin kan positif. BN jelas sekali 1/2N ya positif. Nah, kita pakai uji banding lagi. Limit N mendekati tak hingga si AN per BN. Limit. Cara apa tekniknya sih sama dengan yang tadi, cuma ini beda ngitung limitnya aja ya. Jadi atasnya sin 1/n yang AN nih. 2n-1 dibagi BN. Dibagi 1/2N. Sama dengan limit N mendekati tak hingga apa? Kayaknya enakan ini 2n-1 ya. Supaya kecoret. -1 aja ini. Ini menjadi apa? 2n-1 gitu. Nah, 2n-1-nya bisa dicoret tinggal sin 1/n berapa limitnya? Yang Nol, itu? Pak. Hah? Nol. Berapa Hanif? Nol, Pak. Nol. Kenapa? Karena n menuju tak hingga 1/n menuju ke 0 sin 0 0 gitu ya. Oke. Langsung aja itu udah bentuk tentu. Nah, kita lihat sekarang sigma BN-nya. Eh, apa? Hmm, kalau mau ditulis kalimat lagi ini ya, kayak tadi. Aduh, saya malas nulisnya, copy aja ini. Menurut uji banding gitu kekonvergenannya barengan. Eh, eh. Heeh. Menurut uji banding limit kekonvergenannya bersamaan. Nah, kita lihat sekarang yang BN. Sigma N sama dengan 1 tak hingga BN sama dengan sigma N sama dengan 1 tak hingga BN itu 1/2n-1. Nah, ini konvergen, divergen. Hmm? Ah, Divergen. Divergen, Pak. karena hmm. Saya mikirnya kalau dibanding sama 1/n nanti jadi divergen. Ah, perlu dibanding lagi, susah ya. Mendingan tadi ini aja ya, lebih simpel ya. Kalau itu sih ini, saya balik lagi karena ketemu di bawahnya, ini nanti harus yang ini harus banding lagi. Malas. Ini aja 2n. Ini menjadi eh, 2n per n 2n-1 kali sin 1/n. Nah, ini juga limitnya. Yang ini nanti 1 ya, dibagi pangkat tertinggi. Yang ini 0. Jadi, kalau diteruskan 0. Bagi dulu aja dengan n. Supaya kelihatan limit yang ini 1, yang ini 0. Sehingga yang bawahnya saya lebih simpel. 1/2n aja. Ini 1/2-nya keluarkan.
Kalau tadi seperduanya nggak bisa dikeluarkan. Ini deret harmonik ya. Deret harmonik. Divergen. Nah, tadi kan bersamaan jadi kesimpulannya sigma N sama dengan satu tak hingga si AN yang sama dengan sigma N sama dengan satu tak hingga apa tadi? Sin satu per N dibagi 2N min satu itu juga ini N. Aduh. Hmm, N. Divergen. Pak, Begitu. bukannya kalau nol itu BM-nya Eh, harus konvergen ya, biar bisa nyimpulin. nggak bisa ya. Benar, 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 benar. Ini nol. Ini salah nih. Salah deh saya. Menurut uji banding limit, salah ini. Ini salah. Tulis lagi aja ya, biar ini sengaja nggak dihapus, biar tahu ini salah. Menurut uji banding limit, bila sigma BN konvergen, maka karena ini nol nih, sigma N sama dengan satu tak hingga AN juga konvergen gitu ya. Nah, tetapi, sorry, saya mau nge-crop ini. Di sini, sigma N sama dengan satu tak hingga BN. Betul. Aduh, kalau ujian saya udah salah tuh. Per 2 sigma N sama dengan satu tak hingga seper N itu divergen. Divergen karena deret harmonik. Jadi nggak bisa nyimpulkan ya. Karena ininya nol, sigma BN-nya divergen, nggak bisa kalau sigma BN-nya divergen, sigma AN-nya nggak tahu. Jadi gagal uji banding limitnya ya. Uji banding limit gagal. Tapi ini soal subuh pakai uji banding limit. Berarti kita harus cari pembanding yang lain. Apa ya? Hah? Kira-kira apa? Sambil mikir kita pause dulu supaya rekamannya nggak kosong lama. Harus dicari pembanding yang lain. Belum terpikir. Belum terpikirkan. Udah tinggal dulu aja ya. Kasih bintang. Ini masih PR. Nanti yang bisa tolong di eh, beri solusinya di eh, apa WA group. Kalau kita mikir-mikir sekarang, idenya lama, nanti nggak selesai. Banding limit susah. Dah, lanjut dulu ya, supaya kita jangan ngabisin waktu. Nah, gitu. Mantep ya tadi yang ngasih tahu ya, inget ya. Saya bablas aja enak. Ji rasio biasanya pada gampang. Coba kita lihat. Dan sangat berguna untuk deret pangkat ini. Oke, gitu. Eh,
Oke, uji rasio, uji rasio. Uji rasio itu bukan uji banding ya. Uji rasio beda. Di sini saya punya, ups, jangan merah. Di sini saya punya AN, ini N sama dengan satu ya, dari satu. AN sama dengan ln N tambah satu dibagi N faktorial. Kalau uji rasio ini atau uji hasil bagi, kita akan menghitung limit AN plus satu per AN. Jadi AN plus satunya sama dengan ln N-nya ganti N plus satu jadi N plus 2 dibagi N tambah satu faktorial. Sebelum menerapkan uji rasio harus yakin dulu ini positif. Ln 2 udah positif ya. Ln satu tuh 0, ln 2 tuh ini kan N-nya mulai satu jadi ln 2 udah besar 0, faktorial besar 0. Jadi udah debet positif. Jelas AN tuh besar dari 0 ya. Sebenarnya kalau uji rasio boleh ada yang sampai 0, tapi yang di sini sebenarnya udah positif. Ya nulis gini nggak salah ya. Nah, kita hitung rho sama dengan limit n mendekati tak hingga AN tambah satu dibagi AN. Limit n mendekati tak hingga ln n tambah 2 dibagi n tambah satu faktorial dibagi ln n tambah satu per n faktorial. Sama dengan limit n mendekati tak hingga apa ini? N faktorial. Eh, sederhanakan aja langsung ya. Ini ke atas n faktorial, ini n plus satu tinggal n aja ya. N faktorial dibagi n plus satu faktorial tinggal itu aja. Sorry. Per n tambah satu. Kemudian yang ln-nya, ln n tambah 2 dibagi ln n tambah satu. Nah, gimana ngitungnya? Ada yang punya usul? Ini limitnya berapa? Hmm? Kira-kira ini limitnya Pakai L'Hopital. pakai Pakai L'Hopital ya? L'Hopital, Pak. Eh, nggak bisa. Ini tak hingga, ini tak hingga. Oh, bisa. Tapi saya lebih enak nanti dulu supaya jangan ini ngaliin ini rumit. Ini bisa disederhanakan nggak ya? Eh, pakai L'Hopital sih bisa. Eh, sebentar, ada yang lebih sederhana nggak kalau nggak pakai L'Hopital? Ah, belum kepikir ya. Coba kita pakai L'Hopital. Bentuk fx sama dengan satu per x tambah satu kali ln x tambah 2 dibagi ln x tambah satu. Bentuk pembilangnya tak hingga, penyebutnya juga tak hingga ya. Ini tak hingga kali tak hingga. Tak hingga. Kita, nah, limit x. Jadi kalau dalam x ya, kita ganti x. eh, dari satu per, disatukannya, ln x tambah 2 x tambah satu ln x tambah satu. Ini nggak sukanya yang bawahnya perkalian, saya pakai L'Hopital. Limit x menuju tak hingga
Yang ln X plus 2 menjadi seper X tambah 2. Yang bawahnya perkalian. Ln X tambah 1 ditambah yang ini tetap dibagi ln X tambah 1 gitu ya. Ampun deh. Sama dengan, jadi, Pak, yang kanan tuh harusnya X tambah 1 bagi X tambah 1. oh iya, pinter. Bodoh terus saya ini. X tambah 1, ln turunannya seper ya. X tambah 1. Oh, limit X menuju tak hingga. Jadi apa ini? 1 per ini X tambah 2-nya turun. Dikalikan ln X tambah 1 gitu ya. Aduh, ngitungnya udah mabok. Berapa ini limitnya? Tak hingga, tak hingga 0 ya. Oke. Jadi, rho juga 0 ya. Limit dalam X dengan limit dalam N sama 0. Nah, kalau 0 berarti apa? Hah? Menurut uji hasil bagi, maka deretnya gimana? Konvergen. Konvergen ya, kurang dari 1. Mana? Ln N plus 1 per N faktorial itu konvergen. Ini kurang, saya kasih catatan di sini, kurang dari 1 itu ya. Kurang dari 1. Nah, kalau rho-nya kurang, nggak boleh 1. Harus kurang dari 1. Kalau sama dengan 1 aja nggak bisa diuji. Oke, begitu. Aduh, mabok ya, mabok. Ya, harus kita jalanin. Nah, ini nggak tahu nih kalau di ujian kayak gini. Metodenya kita nggak tahu mau pakai uji apa. Tapi ada catatan di slide saya. Kalau muncul bentuk-bentuk ini, pangkatnya bilangan tetap, ini kalau nggak uji banding limit ya uji banding. Kalau ada faktorial atau ada pangkat N kayak gini, cocoknya pakai uji hasil bagi gitu ya. Nah, ini kalian cek sendiri. Saya lanjut ke 16. Deret ganti tanda. Populer keluar juga deret ganti tanda. Oke ya. 16. Soalnya yang ini. Oke, kita lihat. Ini deret ganti tanda. Tunjukkan bahwa dia konvergen. Apa syaratnya deret ganti tanda? Bukan apa syaratnya. Apa alat untuk menguji kekonvergenannya? Yaitu suku-sukunya, yang positifnya aja ininya. Yang pembuat plus minnya nggak dilihat. Yang ininya harus menurun, monoton turun, kemudian limitnya harus nol. Coba kita lihat di sini. Eh, Sebentar, jangan merah. Sebut AN ln N plus 1 per N gitu ya. Jadi diambil bagian suku yang bukan plus minnya, yang positifnya aja. Kita periksa, dia monoton turun nggak? Meriksanya saya pakai fungsi bentuk
fx sama dengan ln x tambah 1 per x. Saya cari turunannya. Pakai GeoGebra aja ya, males ngitung ya. Panggil dulu GeoGebra-nya. GeoGebra, sini dong kamu. Loh, datang dia GeoGebra-nya. Oke, kita bentuk fx-nya apa? Eh, tadi, sebentar. Apa tadi fungsinya? Ln x plus 1 dibagi x. Eh, ln x tambah 1 dibagi x. Kemudian kita hitung f aksennya, turunannya. Kita copy saja ini, turunannya. Oke, jadi f aksen x sama dengan dapat dari GeoGebra ya. Kalian kalau harus bisa ngitung turunannya, ya. Gitu. Negatif nggak ya? Nah, coba kita lihat. Oh ya, ini X-nya mana? X-nya lebih besar 1. Sorry, sorry, sorry. Ini X-nya lebih besar dari 1. Nah, kita lihat. Untuk X yang cukup besar, kita lihat ini. Ini negatif, ini positif. Tapi, itu dulu ya. Ah, sorry, sorry, sorry. Ini nanti. Ini nanti dulu. Kalimat ini. Pindah dulu nanti ya. Ini sederhanakan dulu supaya kelihatan. Nah, apa ini? Ln X atau jangan gitu. Eh, gimana sih kalau mau dikeluarkan min 1 min X gitu ya. Kali ln X tambah 1 ditambah X per X pangkat 3 ditambah X kuadrat. Baru saya tulis ini. Untuk X yang cukup besar, kita lihat. Yang ini sih selalu positif. Nah, kalau X cukup besar, ini lebih dari 1 ya, ln ini. Ln ini lebih besar dari 1 kali min X. Dibanding X, ya lebih negatifan yang min X kali ini ya. Kayak ini pengalinya lebih dari 1. Ln X plus 1-nya lebih dari 1. Jadi min X kali ln ini lebih negatif ketimbang plus X ini. Gitu ya. Itu ya. F aksen X akan negatif. Jadi kalau negatif, AN monoton turun untuk X yang, sorry, sorry, salah. Bukan AN. FX monoton turun untuk X yang cukup besar. Cukup besar tuh berapa? Ambillah N-nya yang supaya yakin boleh mau ngambil angka. Ambil X-nya 20 gitu. Ln ini udah lebih dari 1 ya. Ln sebenarnya mulai 1 juga ln 2. Oh, ln 2 belum tentu ya. Ln 10 gitu lah. Ini cukup besar ini. Sehingga kalau fx monoton terus, ya si AN juga monoton turun. Itu syarat nanti menerapkan apa eh, kekonvergenan deret ganti tanda. AN-nya harus menurun untuk N yang cukup besar. Di ujian boleh nulis gini ya. Nggak harus menentukan N-nya berapa. Rekamannya udah jalan belum?
Oh, jalan. Oke, dengan demikian sekarang kita tinggal ngitung limit ini AN. Limit N menuju tak hingga dari AN-nya apa? Ln N plus 1 dibagi N. Ngitungnya pakai apa ini? Ja- Jackson. Ngitungnya pakai apa? Hmm. Itu ngitungnya pakai L'Hopital. Ubah X dulu ya. Ubah nanti bentuk fungsinya dalam X, tak hingga per tak hingga, pakai turunan, akan ketemu berapa Jackson? Itu ketemunya jadi itu satu per X tambah satu bagi Enggak, dengan satu. hasil Kalau akhirnya aja hasilnya berapa? itu jadi nol. Nol. Percaya aja masih Jackson ya. Kalau salah nanti salahin dia. Nol, nol. Betul. Tapi ini pakai L'Hopital ya. Gunakan L'Hopital. Tapi harus diubah dalam X dulu ya. Ingat kalau L'Hopital. Oke. Nah, kalau ada deret ganti tanda, sukunya menurun, limit AN-nya 0, maka dia konvergen. Hati-hati kalau deret yang bukan deret ganti tanda, limit AN-nya 0 nggak bisa nyimpulkan ya. Jadi saya tulis ini. Tulis di sini. Jadi deret ini konvergen gitu ya. Konvergen. Mantap ya Jackson ya. Istirahat sebentar ya. Saya pause dulu rekamannya. Aduh, lanjut lagi tadi nomor 16. Ampun deh ya. Nah, makanya kalian dikasih latihan yang banyak. Libur lebaran nih, lihat latihannya segede banyak ini. PR3. Hmm, gitu ya. Ampun deh. Nah, kalau ada min satu pangkat tuh untuk plus minnya ya, biasanya ganti tanda. Tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen. Nah, itu dulu. Kita tunjukkan konvergen. Di sini AN-nya kalau deret ganti tanda hanya diambil yang plus minnya dibuang. Jadi hanya ngambil yang ini aja. Tapi hati-hati, ini bukan suku deret ya. Sukunya sih ini. Tapi untuk deret ganti tanda, pemeriksaannya cukup yang bagian yang plusnya terus. Nah, Izin bertanya, Pak. ya. Tadi yang nomor 16 yang berikan suatu batas untuk galat mutlak itu emang nggak dihitung ya, Pak? Oh, sorry. Sorry. Itu perlu sekali deret ganti tanda, belum pernah kita soal gitu. Jadi turunin dulu ini. Ah, konvergen. Nah, kemudian berikan suatu batas untuk galat mutlak dari hampiran jumlah deret oleh jumlah parsial 15. Jadi maksudnya gini. Nah, jika ini khusus deret ganti tanda ya. Khusus deret ganti. Jika sigma sorry, ini aja di copy. Atau nggak usah pakai jika lah kalimatnya. Gini. Ya, belum dijawab ya. Nah, gitu. Soal ini dihampiri oleh 15 suku. 15 ya tadi ya. Nah, suku pertama
Nah, kalau deret ganti tanda enak. Galatnya itu sebentar, galatnya betul kan? Nah, galatnya itu akan lebih kecil sama dengan A mutlak 16. Gitu ya. Jadi kalau deret ganti tanda gini. A1 min atau jangan A lah. A B1 min B2 plus B3 min B4 gitu ya. Plus B5 min lagi terus. Kalau kita hampiri hanya sekian sampai 4. Nah, galatnya sebenarnya seluruhnya ini itu akan lebih kecil sama dengan suku yang ke ini aja. Mutlak ya. Karena kan kita nggak tahu. Kalau di hampir 5 suku, yang berikutnya kan negatif. Nah, mutlak. Kalau dihampiri oleh 15 suku, maka ini. Jadi gampang nggak kayak yang uji integral tadi ya. Ini populer keluar. Ya, tinggal masukkan aja. Berarti apa? Eh, -1 pangkatnya udah nggak perlu ya. Kalau mau dimasukkan boleh -1 pangkat 16 tambah 1 ln ini. Masukkan aja suku ke 16. 16 tambah 1 dibagi 16. Sama dengan, ya ini harus pakai kalkulator. Tuh ya. Gampang ya. Oke, baru ke nomor berikutnya. Ingat-ingat, jadi kalau deret ganti tanda yang konvergen, dihampiri 15 suku, maka galatnya itu akan lebih kecil sama dengan suku yang berikutnya lagi limutlakan. Oke, begitu. Balik ke nomor 17. Tunjukkan bahwa deret ganti tanda berikut konvergen. Nah, saya akan tunjukkan dulu konvergen. Ini AN-nya diambil yang suku positifnya. Ini harus ditunjukkan monoton turun lagi. Udah sendiri aja ya. Ganti ke X, hitung turunannya. Atau kalau nggak bisa di ujian tulis jelas itu AN monoton turunnya. Tunjukkan, tunjukkan AN turun. Sebenarnya kelihatan lah kalau makin besar N, penyebutnya makin besar, ini juga makin besar tapi ketilep sama N kuadrat ya. Makin kecil aja. Atau bisa juga ditulis sebagai ini ya. Satu, nggak bisa deh. Nggak bisa, nggak bisa. Yang ada di otak saya salah. Bisa juga ketang gini. Coba. Saya ubah dibagi N. Semua. Jadi apa? N ditambah seper N. Nah, jelas AN-nya monoton turun. Makin besar N-nya, makin kecil ini. Karena penyebutnya makin besar. Ya. Kemudian ini kita hitung limit N mendekati tak hingga AN. Limit N mendekati tak hingga N per N kuadrat tambah 1. Dihitung. Ya, diubah aja kayak yang di atas. Dibagi N. N ditambah seper N. Menuju tak hingga ini 0. Ini tak hingga 1/tak hingga 0. Jadi ini saya copy. Deret ganti tanda. Ini konvergen ya. Konvergen.
Yaitu harus menurun, kemudian limit AN-nya 0. Gitu. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Aduh, ini ada UPS bunyi. Bentar, bentar. Tapi kalau dimatiin, sebentar-bentar ya. Ini UPS-nya ngaco. Saya pause dulu. Nah, kemudian tentukan banyaknya suku yang diperlukan agar galat hampiran jumlah deret dengan jumlah parsial lebih kecil dari ini. Maksudnya gini, sekarang ini deret ganti tanda. Nah, Ada gitu mereka jualan batu. eh, kemudian deret akan dihampiri oleh N suku pertama. Oleh sebanyak N. Sebanyak sebanyak N suku pertama. Nah, kalau dihampiri sebanyak N suku pertama, galatnya kan pertama. Galatnya itu lebih kecil sama dengan, sorry. Ya, galatnya lebih kecil sama dengan A N plus 1 gitu kan? Lupa. Bisa diikuti ya? Jadi kalau deret ganti tanda, tadi saya yang tulis dalam BN B1 kurang B2 tambah B3 kurang tambah terus sampai BN tambah BN plus 1 itu ya, entah plus atau min. Ini kalau dihampiri sebanyak N suku, so ini namanya SN gitu ya, maka galatnya nggak akan lebih dari ini. Nah, galatnya kan kecil ini. Nah, pengennya sekarang agar galat hampirannya kecil dari 001. Berarti ini kita bikin kecil dari 0,01. Untuk mendapatkan N-nya perlu berapa gitu. Karena ini tentukan banyaknya suku yang diperlukan. Jadi N-nya harus berapa supaya galatnya nggak lebih dari segini. Kalau soal sebelumnya, N-nya ditentukan 15, kita ngitung galatnya. Galatnya ini. Kalau sekarang galatnya ingin kecil sekian, N-nya berapa? Ya udah, kita hitung aja ini. Apa? AN-nya, AN plus 1 itu adalah N plus 1. Ini AN-nya ya. Jadi AN plus 1 adalah ini. N plus 1 kuadrat ditambah 1 harus kecil sama 0,01. Susah menyelesaikannya ya. Ini atau masih bisa gini. Bagi N plus 1 yang kiri kanan. 1/1. Nggak susah. Harus di tabel nih. Kalau enggak dikali silang karena positif ya. Ini positif. Nyelesaikannya males ya. N plus 1 0,01 kali N plus 1 kuadrat tambah 1. Sama susahnya. Nggak mau. Susah. Dah, sendiri aja. Nanti di ujian nggak akan serumit ini. Cari N, kok M, N yang memenuhinya. Pertaksamaan di atas. Kalau saya ya ini bikin tabelnya coba-coba kalau N-nya 1 gimana? N-nya 2 gimana? Gitu ya. Kemudian jangan satu-satu. N-nya 5
N-nya 8, ini dihitung. Kecil ini enggak, nanti ketemu N-nya berapa. Gitu ya. Oke. Sebenarnya N-nya itu kan nggak tunggal. N-nya nggak tunggal kan yang memenuhi ini. Saya ambil aja N-nya 1 juta. Kalau 1 juta pasti kecil dari ini. Boleh juga gitu ya. Jadi boleh ambil N sama dengan 1.000 udah kecil belum ya? Udah kayaknya 1.000 juga. 1.000. Maka 1.000 tambah 1 per 1.000 tambah 1 kuadrat ditambah 1 rasanya udah kecil ya dari 0,01. Tapi harus dihitung dulu gitu. Ini dihitung. Boleh gini ya. Ambil aja 1.000 boleh. Ambil. Tapi kalau misalkan 700 udah memenuhi, boleh ambil N 1.000 juga. Karena makin kalau udah ketemu 1 buah N yang lebih gede memenuhi juga. Gitu. Cuma ruginya kalau N-nya besar, suruh dihitung, misal saya ambil N-nya 1.000, kemudian suruh ngitung hampirannya. Saya harus menjumlahkan 1.000 suku. Jadi bagusnya dapat N yang agak kecil. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Rumit, rumit, rumit. Dah 17, 18. Konvergen mutlak bersyarat. Coba kita lihat lagi. Ih, banyak pisan konsepnya. Hei, yang yang ini aja dulu ya. Yang ini nanti sendiri ya. Yang ini lebih susah supaya nggak kehabisan waktu kita. Karena caranya sama aja, jadi saya bahas yang ini aja. Periksa manakah di antara deret berikut yang konvergen mutlak. Ah, kali nggak tega. Dua-duanya aja. Yang ini dulu. Oke, oke, kita lihat. Kalau ditanya konvergen mutlak, coba diuji deret mutlaknya dulu. Ya. Kalau deret mutlaknya udah konvergen, ya udah deretnya juga pasti konvergen dan dia konvergen mutlak. Jadi saya bentuk deret mutlaknya adalah sigma n sama dengan 1 tak hingga. Ini kan tadi tandanya min plus kalau dimutlakan jadi tinggal 1 aja. Yang isinya 1/2 pangkat 1, 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 ditambah titik-titik. Ini Jackson ini konvergen divergen. Ini ya, oke. Kalau lihat sih ini lihat P ya. Bukan, bukan. Apa ya? Hah? Konvergen, konvergen ya. Hmm, Gimana kamu teh? Ayo buru. Wawe wawe aja. Nah, aduh apa ya? ini deret Kok apa ini? Nggak kelihatan. Bukan deret. cewek? Bukan deret P. Deret Q kali ya. Geometri. Bantu. Oh, apa tadi Jason? Geometri ya? Walah. Apa Jason tadi katanya yang bisik tadi? Lihat geometri, thank you ya. Udah Deret. bantuin. Ini deret geometri. Suku berikutnya dibagi suku sebelumnya tuh setengah. Ini dibagi sebelumnya setengah. Deret geometri dengan rasio setengah. Jadi konvergen ya.
Oke, deret mutlaknya konvergen. Jadi deret deret mana yang semula ini? Ini konvergen mutlak. Konvergen mutlak. Jadi kalau deret mutlaknya udah konvergen, konvergen mutlak. Oke, pasti ini konvergen juga kalau mutlaknya udah konvergen. Oke, lanjut lagi. Yang ini. Nah, saya lihat deret mutlaknya dulu. Deret mutlaknya. Nggak mau di bawah aja. Deret mutlaknya itu adalah sigma n sama dengan satu tak hingga yang bagian ini min plus atau plus min jadi satu selalu kalau dimutlakan yang ini udah positif. Jadi deret mutlaknya hanya ini aja ya. Nah, deret ini konvergen divergen ya. Sebut sukunya itu PN gitu ya. Nah, menguji ini gimana konvergen divergennya? Limit menuju tak hingga dari PN, Pak. Ah, pinter sekali. Li- limit n menuju tak hingga dari PN. Kalau dihitung berapa? 2/3 ya. 3. Jadi, Divergen. nah ingat, kalau limit sukunya tidak nol, nih kasih ini supaya ingat. Kalau limit sukunya tidak nol, deretnya pasti divergen. Jangan dibalik ya. Kalau limit sukunya tadi ketemu nol, nggak bisa nyimpulkan. Kecuali deret ganti tanda yang sukunya menurun. Kalau deret sembarang nggak bisa. Ini jadi sigma n sama dengan satu tak hingga 2n tambah satu per 3n tambah 4 itu divergen. Kalian pakai uji banding bisa, pakai uji banding limit bisa. Paling gampang lihat sukunya. Kalau sukunya udah nggak menuju nol, ya divergen. Nah, jadi deret mutlaknya divergen, kita belum tahu. Kita harus meriksa deret yang semula. Ini. Periksa deret. Ini ya. Harus diperiksa karena deret mutlaknya divergen. Ini adalah ini deret ganti tanda dengan AN sama dengan 2N tambah satu per 3N tambah 4. Gitu ya. Males nguji dia menurunnya ya. Jelas aja ya. Kalau dibagi N kelihatan nggak ya? 2 ditambah seper N dibagi N atas bawah. 3 ditambah 4 per N. Kalau N-nya membesar, nggak kelihatan ya. Harus pakai turunan lagi. Males. Kita tulis aja kalau di ujian kalian itu nggak yakin. Tapi kira-kira akan kalau N-nya membesar, kayaknya yang 3N akan mendominasi gitu ya. Jadi akan mengecil gitu. Udah aja tulis gini, jelas AN menurun. Sehingga kita boleh pakai uji deret ganti tanda. Kita hitung limit AN-nya. Limit N menuju tak hingga AN sama dengan
limit n menuju tak hingga 2n tambah 1/3n tambah 4. Ini dapetnya 2/3 ya? Nggak 0 ya? Kalau 0, uji deret ganti tanda tuh, maka deretnya konvergen. Kalau ini, wah ya nggak bisa ya. Nah, gimana tuh? Macet lagi. Pause dulu. Ini salah, salah. Ada yang salah. Salah, ini salah tadi. Atau jangan dihapus. Ini tadi salah ya. Supaya ingat. Ini salah. Ini nggak bisa dipakai. Jadi bagaimana nih nguji ini? Hmm? Macet lagi ya. Karena macet aja kita udahan aja dulu ah. Ya, karena gimana ya? Mutlaknya ini. Tanpa mutlaknya itu dulu. Kalau limit AN-nya dilihat keseluruhan gimana ya? Hmm, Coba, saya mau coba ini. Sebentar, ini di pause dulu tadi ya. Oke, tadi kita macet karena ini ternyata tidak menurun dan limitnya juga nggak bisa dipakai uji deret ganti tanda. Saya banting setir sekarang ngelihat langsung ini sebagai deret umum, nggak sebagai deret ganti tanda. Deret umum, sukunya, ya kalau sukunya deret umum tuh harus seluruhnya. Ini BN. Sebut BN ini. Kita amati coba limit N mendekati tak hingga dari BN. Kalau limit N mendekati tak hingga dari BN tidak nol, dia divergen. Jadi kita hitung limit N menuju tak hingga dari BN, limit ininya saya olah sedikit dibagi N. Kita lihat bahwa kalau N menuju tak hingga, yang ininya menuju 2/3, tapi ini tandanya ganti-ganti terus. Sehingga akan osilasi dengan nilai ini nih, keseluruhan ini mendekati 2/3 atau -2/3. Nah, kalau osilasi, maka limit BN-nya tidak ada. Karena limit BN-nya tidak ada, maka limit sukunya nggak ada, berarti deret divergen ya. Pokoknya kalau bukan nol, kalau tidak nol, dia divergen. Tidak ada kan termasuk tidak nol. Dia divergen. Oke, udah terlalu jenuh ya. Kita sampai situ dulu. Nah, mau dilanjut kapan nih? Masih banyak.